Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi jazz Iga Mawarni mengaku mendapat kesejukan dan ketenangan hati setelah menjadi mualaf. Iga Mawarni menjadi mualaf sejak tanggal 23 Maret tahun 1994 di Malang, Jawa Timur. Ia mengaku berpindah agama karena menemukan kekuatan jiwa dari Islam. Perjalanan pencarian keimanan Iga Mawarni penuh perjuangan. Iga dibesarkan di keluarga Katolik. Iga menemukan kebimbangan akan agama yang selama ini diyakininya sejak melakukan diskusi dengan teman-teman seangkatan di kampus yang latar belakangnya berbeda baik suku maupun agama. Iga Mawarni rapuh imannya karena dia berbeda di antara teman-temannya dan minoritas. Akhirnya Iga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi aku nggak langsung mempelajari Islam karena aku merasa ada jurang begitu dalam di antara Islam dan Kristen. Melalui sejumlah buku aku baca, aku pelajari agama Hindu, lalu Buddha, namun hati nuraniku tetap ragu ketika sampai pada konsep ketuhanan. Sekalipun ajarannya bagus sekali, tapi akhirnya aku pelajari juga ajaran Islam. Sejujurnya aku gengsi antara ogah dan ingin tahu terus bergelora dalam diriku. Kenapa mesti Islam? Hatiku memprotes. Langkah pertama aku baca cerita para nabi melalui buku-buku tafsir. Alasanku, Islam dan Kristen itu historinya sama, kecuali tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad Rasulullah SAW. Di Kristen Nabi Isa utusan terakhir, tetapi dalam Islam ada lagi Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Sebagai manusia biasa, aku melihat bahwa Al-Quran itu lebih manusiawi. Artinya, segala pertanyaan ada jawabannya. Ada hukum sebab akibat. Kenapa dilarang begini? Karena bisa berakibat begini. Itu yang bikin aku tertarik masuk Islam. Menurut Iga Mawarni, landasan awal seseorang meyakini suatu kepercayaan itu karena kitab. Melalui itu kita dapat bersentuhan langsung dengannya. Bagiku itu sudah jadi pegangan kuat. Sedangkan di agama lain, aku lihat banyak ayat yang ditulis oleh orang-orang pada masa itu. Dan aku lihat beberapa surat dalam Alkitab yang menceritakan kejadian sama tetapi versinya berbeda. Buatku hal semacam itu merupakan kasus besar, karena kitab suci itu ternyata sudah disentuh oleh tangan manusia. Sedangkan ajaran Islam lebih realistis karena Al-Quran diwahyukan sebagai suatu keharusan. Sedangkan sunnah Rasul lain lagi, yaitu bersifat enggak mengikat, itu lebih manusiawi. Perjalanan hijrahku menjadi muslim enggak begitu mulus, apalagi keluargaku Nasrani aktif yang fanatik. Aku mengucap 2 kalimat syahadat pada tanggal 23 Maret tahun 1994 di Malang, Jawa Timur. Padahal aku kuliah di Jakarta. Memang semasa pencarian aku punya sahabat di kota Malang itu. Dia nggak bersedia mengajari tentang Islam, melainkan hanya menunjukkan seseorang yang menurutnya lebih tepat, yaitu Kiai Zulkifli dan Pak Amir. Ternyata ada seseorang dari mereka juga mualaf. Banyak pengalaman religiusnya yang bikin aku terkesan, di samping memantapkan niatku masuk Islam. Cobaannya, ibuku aktivis kegiatan gereja. Karenanya aku mengupayakan agar keislamanku enggak diketahuinya dalam kurun waktu 2 tahunan. Ternyata beliau lebih awal dari yang aku rencanakan. Sebagai anak pertama, pasti ibuku menaruh harapan besar terhadapku. Begitu tahu anaknya berbeda keyakinan, tentu batinnya terpukul. Itu cobaanku yang paling besar, di mana aku merasa takut kalau ibu marah. Tapi begitu semuanya sudah terbuka, aku pasrah sama Allah. Aku tetap menempatkan diri sebagai anak yang harus senantiasa menghormatinya. Aku bersyukur karena akhirnya sikap mereka sudah lebih baik. Kalau hari besar agama, baik Natal atau Lebaran, aku sengaja nggak kumpul sama keluarga. Aku tahu mereka akan kecewa terhadapku. Kalau aku hadir dalam hari besar mereka, tentu ada perasaan nggak enak. Namun komunikasi tetap jalan. Aku senantiasa mengunjungi orang tua.
Alhamdulillah, pada lebaran beberapa tahun lalu, ibu menemuiku. Semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.